Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan. Saya berasal dari Luwu Timur, Sorowako. Saya alumni dari SMA Negeri 3 Luwu Timur. NIM saya 220209502102. Saya akan membawakan materi tentang elektronika, analogi, dan digital. Pengertian elektronika. Ada beberapa definisi dari para ahli yang dapat memberikan gambaran pengertian tentang elektronika. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Fitzgerald, Higginbotham dan Grable, electronic is the branch of electronical engineering which deal extensively with the transfer of information by means of electromagnetic energy. Artinya, elektronika adalah cabang ilmu listrik yang bersangkutan secara luas dengan alih informasi menggunakan tenaga elektromagnetik. Kedua, menurut J. Millman, electronic is the second and the technology of the passage of charged particle in a gas, in a vacuum, or in a semiconductor. Artinya, elektronika adalah ilmu dan teknologi tentang melintasnya partikel bermuatan listrik di dalam suatu gas atau suatu ruang hampa atau suatu semikonduktor. Yang ketiga, menurut Carl Jung, the study, design, and use of devices that depend on the conduction of electricity, so a vacuum, gas, or semiconductor. Artinya, elektronika meliputi studi, perancangan, dan penggunaan piranti-piranti yang berdasar hantaran listrik di dalam suatu ruang hampa, gas, dan semikonduktor. Sejarah elektronika. Sejarah elektronika dimulai dari abad ke-20 dengan melibatkan tiga buah temuan komponen utama, yakni tabung hampa udara atau vacuum tube, transistor, dan sirkuit terpadu integrated circuit. Pada tahun 1883, Thomas Alva Edison berhasil menemukan bahwa elektron bisa berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa. Tabung hampa udara. Penemuan konduksi atau perpindahan ini dikenal dengan nama efek Edison. Pada tahun 1904, John Fleming menerapkan efek Edison ini untuk menemukan dua buah elemen tabung elektron yang dikenal dengan nama dioda dan Lady Forest. Mengikutinya pada tahun 1906 dengan tabung tiga elemen yang disebut trioda. Tabung hampa udara menjadi device yang dibuat untuk memanipulasi kemungkinan energi listrik sehingga bisa diperkuat dan dikirimkan. Aplikasi tabung elektron pertama diterapkan dalam bidang komunikasi radio. Guglielmo Marconi merintis pengembangan telegraf tanpa kabel (wireless telegraph) pada tahun 1896 dan komunikasi radio jarak jauh pada tahun 1901. Selanjutnya, Bell Laboratories mengeluarkan televisi ke publik pada tahun 1927. Namun, Vladimir Zworykin, seorang insinyur di Radio Corporation of America (RCA), dianggap sebagai bapak televisi karena penemuannya, yakni tabung gambar dan tabung kamera ikonoskop. Transistor. Pada tahun 1947, transistor ditemukan oleh tim insinyur dari Bell Laboratories. Fungsi transistor sama seperti tabung hampa udara, tetapi memiliki ukuran yang jauh lebih kecil, lebih ringan, mengkonsumsi daya yang lebih kecil, lebih kuat, dan lebih murah untuk diproduksi dengan adanya kombinasi penghubung metalnya dan bahan semikonduktor. Transistor memungkinkan manusia untuk mengembangkan perangkat-perangkat komputer digital dengan ukuran yang kecil dan lebih murah sehingga sangat memungkinkan untuk dikomersialisasikan ke masyarakat. Sirkuit terpadu. Konsep sirkuit terpadu diusulkan pada tahun 1952 oleh Geoffrey W. Adamer, seorang ahli elektronika berkebangsaan Inggris dengan Royal Radar Establishment-nya. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang dapat menghasilkan fungsi elektronik. Konsep sirkuit terpadu memungkinkan produsen untuk dengan
cepat mengadaptasi suatu fungsi elektronik dalam berbagai penerapan. Artinya, berbagai perangkat elektronik dapat menggunakan modul serba bisa siap pakai ini dalam alat apa saja tanpa harus susah payah merancangnya dari awal, termasuk berbagai gawai pintar kecil seperti kalkulator, saintifik, laptop, dan sebagainya. Pada tahun 1961, sirkuit terintegrasi sudah banyak diproduksi massal oleh sejumlah perusahaan dan desain peralatan elektronik berubah secara cepat dan drastis ke berbagai arah yang berbeda untuk mengadaptasi teknologi yang dibutuhkan industri, perusahaan-perusahaan, dan masyarakat. Komponen dasar elektronika. Komponen elektronika adalah berbagai komponen-komponen aktif seperti transistor, dioda, dan IC, serta komponen-komponen pasif seperti resistor, kapasitor, dan induktor, yang pada intinya berfungsi untuk mengendalikan aliran elektron atau partikel bermuatan listrik. Oleh karena itu, komponen dasar elektronika yang selalu digunakan dalam setiap rangkaian elektronika adalah resistor, kapasitor, induktor, transistor, dioda, dan IC. Apa saja fungsi dari masing-masing jenis komponen elektronik dasar tersebut? Berikut adalah penjelasannya. Resistor. Resistor adalah komponen elektronik yang memiliki dua pin dan didesain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Tegangan listrik tersebut memiliki resistensi tahanan tertentu yang dapat memproduksi tegangan listrik di antara kedua pin. Nilai tegangan terhadap resistensi berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Resistor disebut juga dengan tahanan atau hambatan karena komponen ini memang berfungsi untuk menghambat arus listrik yang melewatinya. Satuan yang digunakan resistor adalah ohm. Jenis resistor. Jenis resistor terbagi menjadi dua jenis, yakni resistor tetap dan resistor variabel tidak tetap. Resistor tetap. Resistor tetap adalah resistor yang nilai hambatannya relatif tetap. Biasanya terbuat dari karbon, kawat, atau paduan logam. Nilai hambatannya ditentukan oleh tebal dan panjangnya lintasan karbon. Panjang lintasan karbon tergantung dari kisaran alur yang berbentuk spiral. Resistor variabel. Resistor variabel atau potensiometer yaitu resistor yang besar hambatannya dapat diubah-ubah. Resistor yang termasuk ke dalam potensiometer antara lain resistor KSN, koefisien suhu negatif, resistor LDR, light dependent resistor, dan resistor VDR, voltage dependent resistor. Tentukan kode warna pada resistor. Kode warna pada resistor menyatakan harga resistansi dan toleransinya. Semakin kecil harga toleransi suatu resistor adalah semakin baik. Terdapat resistor yang mempunyai 4 gelang warna dan 5 gelang warna seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Kapasitor, kapasitor kondensator. Kondensator atau kini lebih sering disebut sebagai kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Kondensator memiliki satuan yang disebut farad dari nama Michael Faraday. Jenis dan simbol kapasitor. Kapasitor dapat dibagi menjadi beberapa macam atau jenis yang dibedakan berdasarkan simbolnya. Jenis dan simbol-simbol kapasitor tersebut meliputi kapasitor nonpolar, bipolar, dan variabel kondensator. Kapasitor nonpolar. Kapasitor nonpolar tidak memiliki polaritas sehingga dalam pemasangannya dapat bolak-balik dan umumnya berkapasitas kecil, picofarad atau nanofarad. Kapasitor nonpolar sering digunakan dalam rangkaian yang berhubungan dengan frekuensi seperti dalam rangkaian penguat audio, amplifier. Simbol kapasitor nonpolar adalah sebagai berikut. Kapasitor bipolar. Kapasitor bipolar memiliki dua polaritas yaitu positif dan negatif, sehingga dalam pemasangannya tidak boleh terbalik. Kapasitor ini umumnya berkapasitas cukup besar, yakni dalam satuan mikrofarad, wave, sampai dengan milifarad mF. Kapasitor bipolar biasanya digunakan sebagai filter dalam rangkaian penyerahan rektifier. Simbol kapasitor bipolar adalah sebagai berikut. Kapasitor variabel kondensator.
Kapasitor variabel tidak memiliki polaritas, tetapi nilai kapasitasnya dapat diatur secara manual. Kondensator atau kapasitor variabel biasanya berkapasitas antara 100 pF sampai dengan 500 pF picofarad dan sering digunakan dalam rangkaian radio atau mengatur frekuensi. Istilah lain dari variabel kapasitor adalah Farco, variabel kondensator. Simbol dari kapasitor variabel adalah sebagai berikut. Kapasitor. Beberapa fungsi kapasitor adalah sebagai berikut: sebagai penyaring filter pada rangkaian regulator DC atau power supply untuk meminimalisir tegangan ripple AC yang masih tersisa, sebagai pembangkit pulsa frekuensi dalam rangkaian osilator, sebagai penggeser fasa, sebagai kopling yakni penghubung antara dua buah rangkaian elektronika seperti pada rangkaian penguat amplifier yang menghubungkan rangkaian preamp dan amplifier. Fungsi kapasitor lainnya dalam rangkaian elektronika adalah sebagai filter dan kopling pada rangkaian power supply, penggeser fasa, pembangkit frekuensi pada rangkaian osilator, dan juga dapat digunakan untuk mencegah percikan bunga yang dapat terjadi pada saklar. Wawasan elektronika. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat dan bahan, seperti peralatan elektronik, komputer, termokopel, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika, sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektroniknya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu teknik elektronika dan instrumentasi. Alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika ini disebut sebagai peralatan elektronik, electronic device. Contoh peralatan berarti elektronik ini seperti tabung sinar katode, katode ray tube, CRT, radio, TV, perekam kaset video VCR, perekam VCD, perekam DVD, kamera video, kamera digital, komputer pribadi, desktop, komputer laptop PDA, asisten digital pribadi, seperti gambar yang ada di samping. Cara perkembangan elektronik. Pada tahun 1983, sebuah elektron dapat berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa, menurut Thomas Alva Edison, 1883. Aplikasi tabung elektron pertama di dunia yang diterapkan dalam bidang komunikasi radio mengembangkan telegram tanpa kabel wireless telegraph pada tahun 1896 dan komunikasi radio jarak jauh pada tahun 1901. Guglielmo Marconi merintis. Pada tahun 1947, transistor ditemukan oleh tim insinyur dari Bell Laboratories. Fungsi transistor seperti tabung hampa udara, tapi memiliki ukuran yang lebih kecil, lebih ringan, konsumsi daya lebih kecil, dan lebih kuat dan lebih murah untuk diproduksi dengan adanya kombinasi penghubung metal dan bahan semikonduktor. Konsep sirkuit terintegrasi diusulkan pada tahun 1952 oleh Geoffrey W. Adams, seorang ahli elektronika berkebangsaan Inggris dengan Royal Radar Establishment-nya. Pada tahun 1961, sirkuit terintegrasi menjadi produksi massal oleh sejumlah perusahaan dan desain peralatan berubah secara cepat dan dalam beberapa arah penggunaan yang berbeda untuk mengadaptasi perkembangan teknologi dan kebutuhan penggunaan perangkat elektronik. Oke, diamati perkembangan elektronika dari sejak kelahirannya sampai sekarang, maka nampak bahwa perkembangan tersebut menuju miniaturisasi komponen, bahkan dewasa ini ditemukan one chip mikrokomputer atau mikrokomputer dalam suatu chip. Komponen baru ini terdiri atas mikroprosesor, memori baca tulis, memori baca, dan unit input-output yang seluruhnya tercetak dalam satu chip. Selain itu, perkembangan terus menuju ke arah peningkatan kemampuan dan inteligensi.
Bidang bidang telekomunikasi. Bidang ini berkecimpung pada ahli profesional jarak jauh, baik menggunakan kabel maupun tidak. Sebagai contoh, pengembangan komunikasi telepon menggunakan relay elektronik, komunikasi data menggunakan komputer dan telepon, dan sebagainya. Bidang elektronika konsumer. Bidang ini berkecimpung pada produksi peralatan-peralatan kebutuhan umum seperti radio, televisi, perekam kaset, audio maupun video, penyedia daya, serta komponen-komponen elektronika. Bidang elektronika kuantum. Bidang ini berkecimpung dalam pengembangan elektronika yang menyangkut interaksi antara cahaya, gelombang mikro atau gelombang elektromagnetik yang lain. Komponen rangkaian dan sistem elektronika. Di dalam elektronika dikenal istilah komponen, rangkaian, dan sistem. Komponen elektronika berupa sebuah alat benda yang menjadi penyusun suatu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Rangkaian elektronika dapat didefinisikan sebagai kumpulan dua atau lebih komponen elektronika pasif atau komponen aktif yang membentuk suatu fungsi tertentu secara sederhana ataupun kompleks. Sistem elektronika adalah kesatuan yang tersusun dari komponen dan rangkaian elektronika untuk tujuan pengalihan tenaga dalam bidang komunikasi atau komputasi atau instrumentasi dan kendali. Komponen sehingga dapat dikatakan bahwa komponen adalah unsur-unsur membentuk rangkaian, sedang rangkaian adalah unsur pembentuk sistem, maka sistem itu sendiri adalah kesatuan antara komponen dan rangkaian. Komponen elektronika. Komponen aktif memperkuat sinyal. Ada dioda, transistor, IC, integrated circuit, saklar, switch. Komponen pasif tidak memperkuat sinyal. Resistor, kapasitor, induktor. Rangkaian elektronika, rangkaian diskret. Hubungan antara komponennya melalui PCB, kabel, atau solder. Rangkaian terpadu. Hubungan antara komponennya terpadu dalam suatu chip atau keping, pada umumnya silikon. Elektronika analog, rangkaian elektronik yang bersifat kontinu. Elektronika digital dipresentasikan dengan satu dari dua macam kondisi, yaitu high active true dan low notive false. Demikian hasil dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.